Zaki Almer, Faizal, Gibran, Indri, Intan, Kafi Fauzan, Adri, Jeva, Erwan, Ali. Kenapa Ali tidak hadir? Janifa, Renata, Sifat, Zalfa. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang globalisasi, kita simak dulu ya video YouTube yang ada di layar ini tentang perlahan mulai hilang dari peradaban budaya lokal di kalangan generasi muda. Ini adalah salah satu contoh globalisasi yang kita pahami saat ini. Nah, nanti kalian simak lalu dipikir-pikir kira-kira ini terjadi nggak sih sama kehidupan kalian. Sebentar.
mau memberikan pendapat tentang video tadi? Ayo Rifat, silakan. Menurut saya video itu benar nih, kita harus melestarikan budaya kita sendiri dan jangan terlalu berlebihan dengan budaya luar atau budaya asing. Oke, betul ya. Video pertama untuk kita. Tapi emang ada budaya apa aja di dalam Korea? Rata-rata budaya Korea, karena memang dari tahun berapa tadi, 2015an ya, atau bahkan 2010 kayaknya, dari masih SD itu juga budaya Korea tuh udah mulai masuk ke Indonesia. Cuma rasa-rasanya yang paling efeknya yang paling itu memang di 2015an seperti itu, sampai saat ini juga. Ada yang tipe? Wah, biar gak usah malu, nggak apa-apa. Angkat tangannya aja. Tadi beberapa fotonya kalian kenal kan? Ya. BTS, Blackpink, Oke, jadi kata Rifat benar, kita harus mempertahankan budaya kita sendiri. Contohnya tadi ada kebaya, ada tali sama tadi ya. Angklung. Baju ada Bali juga tadi ada. Ada piring, betul. Nah, sekarang ini ada di halaman 115 ya materinya. Kamu bisa baca terlebih dahulu tentang globalisasi. Jadi apa sih globalisasi? Singkat aja. Yang perubahan proses sosial yang proses sosial dia terjadinya secara menyeluruh mendunia atau menyeluruh. Proses sosial menyeluruh. Jadi ini proses sosial atau perubahan itu terjadinya secara menyeluruh atau mendunia ya. Nah, Miss mau kalian untuk tes dulu. Jadi kita hari ini ada sedikit games, yaitu di quizzes. Nanti ambil HP-nya, ada 5 soal, kita jawab. Itu contoh-contoh globalisasi dari bidang apa aja. Sebelum kita mulai masuk ke materi. Boleh diambil handphone-nya. Oke, kita mulai ya. Dijawab sendiri, walaupun belum Miss kasih materinya, tapi sekiranya kamu pasti udah bisa jawab soal ini lah. Ini namanya pre-test ya. Jadi sebelum dikasih materi, kalian ada tesnya dulu. Langsung jawab aja ya, karena satu soal cuma 30 detik. Jadi sebentar banget. Tidak perlu membuka buku, saya rasa kalian sudah. Oke, boleh dijawab. Ayo. Itu bisa Indri masuk. Benar ya, kita lanjut ya. Ada satu yang salah jawab deh. Besok gimana masih kayak gini sebenarnya? Ya, dikit itu dikit. Udah di refresh ulang lagi aja. Kepopuleran bahasa
sini. Apa ya? TK atau budaya? Burger K-pop. Itu burger gini deh. Burger. Mana kuisnya? Siapa yang benar semua? Saya. Banyak nih. Gibran? Kamu ketinggalan satu. Oke. Apa yang bisa kamu ambil atau kamu kaitkan dalam kehidupan kamu sehari-hari dari soal-soal yang tadi? Kira-kira ada yang relate gak sama kehidupan kamu? Apa? Komunikasi. Apa tadi gambarnya? Nah, itu sering kalian pakai kan video call? Sama siapa? Sama ibu. Sama siapa? Emang neneknya di mana, Faida? Jauh. Oke, jadi sekarang ada kemudahan ya. Kita tidak lagi harus kalau mau ketemu nenek kita harus berkunjung setiap hari, tapi bisa lewat video. Sekarang kita bahas sedikit tentang globalisasi. Bisa dibuka halaman 115. Nah, mungkin pengertiannya nggak jauh beda dari ini ya. Proses terintegrasinya kehidupan antar individu, perusahaan, negara, tapi terjadinya di seluruh dunia. Gimana caranya? Ya pakai pertukaran informasi, ide, budaya, teknologi. Tadi ada kereta cepat ya. Itu yang tadinya cuma ada di Jepang, udah ada di Indonesia, udah punya sekarang. Ada bus. Tapi hanya dari Bandung. Mungkin nanti ketika kita udah beberapa tahun lagi akan bisa ke mana-mana ya. Seputar bisa mungkin. Boleh ke seputar. Berarti kan lagi mau diproyeksikan sampai ke Pamulang kan? Ya berdoa aja. Amin. Nah yang ini adalah membuat batas-batas negara itu menjadi kabur gitu. Jadi kayak semuanya jadinya sama rasanya dan meningkatkan interkoneksitas dan saling ketergantungan antar negara. Nah ini adalah dampak negatifnya ya. Batas-batas negara jadi nggak ada karena kayak semuanya sama. Terus karena tidak ada batas jadi mereka saling ketergantungan antar negara gitu. Terus juga meningkatkan interkoneksi. Nah tadi itu juga dari faktor adanya mudahnya komunikasi kayak video call gitu-gitu. Kamu ya komunikasinya gampang tapi gak ada intensnya gitu loh. Gak karena kalian tidak ketemu sama orangnya langsung. Nah yang paling parah kalau di negara ya ini ya saling ketergantungan. Jadi negara-negara yang misalkan tidak punya sumber daya alam ya dia impor terus kayak gitu. Karena adanya kemudahan transportasi kan, jadi mudah kirim barang. Nah, jadinya tergantung kalau negara itu nggak mau ngasih produknya, ya negara yang nggak punya SDA itu jadinya nggak bisa makan gitu. Terus kita lanjut. Nah ini ada bentuk-bentuknya ya. Bentuk-bentuknya ada yang pertama budaya. Apa itu? Contohnya globalisasi bidang budaya. Nah ini ada di bahasa ya. Bahasa. Oke. Kalau bidang ekonomi, perdagangan bebas. Perdagangan bebas atau internasional ya. Kalau
bidang komunikasi. Internet. Internet ya. Kalau Intek, Teknologi. teknologi ya, komputer. Sekarang jauh lebih Lebih canggih. bisa itu. Lagi. Itu. Nah itu. Terus kalau transportasi, kereta cepat. Ya, tadi ya. Transjakarta. Ya, tadi juga bisa. Masuk. Mobil listrik juga bisa. Tadi ada soalnya nggak? Ada. Tidak ada. Ada. Yang mobil nggak ada tadi? Ada kereta cepat. Ya, cepat ya. Oke. Jadi kalau budaya itu seperti bahasa Inggris sekarang sudah menjadi bahasa Yang benar. yang tadi K-pop juga masuknya ke globalisasi budaya. Terus pasar bebas atau perdagangan bebas atau perdagangan internasional itu adalah bentuk dari ekonomi globalisasi ekonomi. Kalau komunikasi kita ada internet, dimudahkan oleh internet. Kalau Intek itu lebih kepada benda-bendanya ya, ada teknologinya kayak komputer, sekarang ada komputer AI. Nah, dan terakhir adalah bentuk globalisasi transportasi seperti sekarang yang paling maju di Indonesia ya, cepat. Sama mobil listrik juga ada. Kira-kira ini tidak saya tuliskan faktornya apa, karena Miss mau tanya, kira-kira faktornya apa ya yang membuat globalisasi itu kok mudah banget ya masuknya? Karena adanya internet. Ada internet, boleh. Ada internet, boleh. Kemudahan teknologi. Kemudahan? Iya. Pariwisata ya, karena orangnya banyak ya. Berkunjung. Ada lagi? Kira-kira satu lagi nih yang paling penting adalah masyarakat seperti apa yang mudah untuk melakukan globalisasi atau masukin globalisasi ke dalam wilayahnya dia. Apakah masyarakat yang tertutup, tertinggal, atau masyarakat yang Terbuka. ya. Jadi di sini faktor paling penting adalah masyarakat yang Terbuka. Gerakan mulut. Iya betul. Apa contoh negara yang sangat tertutup? Ya, di situ karena mereka juga masih menganut sistem komunis seperti itu. Makanya masyarakatnya masih tertutup. Alhasil tidak ada teknologi terbaru yang masuk ke negara mereka. Karena memang tidak boleh. Even itu film aja tuh nggak boleh. Film atau drama Korea Selatan deh, kan mereka cuma batasnya cuma perbatasan aja ya, kayak tentara aja ada di situ. Tapi itu tidak boleh masuk. Kenapa ya? Karena masyarakatnya tertutup. Jadi faktor yang paling utama adalah masyarakat yang terbuka, maka mudah untuk masuk globalisasi. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Maksud dengan kemudahan teknologi gimana nih? Kemudahan teknologi ya tadi ya ada bentuk globalisasi Intek tadi teknologinya semakin canggih. Nah itu juga berpengaruh terhadap adanya internet sekarang. Kalau dulu kan kita punya handphone zaman dulu tapi tidak bisa menggunakan internet. Nah teknologi yang sekarang itu udah bisa menggunakan internet. Akhirnya kalau kalian ya tadi itu kalau kalian mau berhubungan sama orang lain mau kontekan itu hanya perlu pakai video call saja. Teknologi lainnya ini bisa ngaruh ke transportasi juga. Jadi mudah untuk mengirim barang, mengirim informasi dan lain-lain. Jadi seperti itu maksud dari kemudahan teknologi. Gimana Faiza? Oh, terima kasih. Ini sudah menyiapkan 5 meja ya dengan 5 karton yang sudah kalian bawa. Nanti kalian menggambar mengenai materi-materi yang ada di sini. Nah, ini semua adalah dampak positif dan negatifnya globalisasi. Tapi Miss nggak kasih tahu mana yang negatif, mana yang positif. Jadi nanti kalian gambar bergantian dengan temannya. Di sini per kelompok berarti ada berapa orang? Ada yang 4, ada yang 5.
bertiga siapa? Di sini. Oh ini Samil, Erwan sama Dava. Samil, Dava sama Erwan bertiga. Nah yang maju duluan misalkan Erwan di sini. Erwan gambar. Erwan dapetnya apa nih kelompok 3? Perkembangan alat komunikasi yang terbuka. Kamu gambar apa misalkan di sini yang menunjukkan bahwa ini adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Kamu gambar, tapi waktu per orang, per anak hanya 1 menit untuk gambar. Jadi 1 menit Erwan selesai, ditukar lagi ganti pemain, misalkan sama Dava. Dava maju, nerusin gambarnya Erwan, 1 menit selesai, baru Samil maju, kayak gitu. Nah yang lain juga seperti itu. 1 anak hanya 1 menit. Dan nanti gambarnya acak-acakan dong Miss. Ya, kita lihat nanti. Makanya itulah yang menguji chemistry kalian satu sama lain. Ada yang mau ditanyakan? Clear ya, kelompoknya itu sesuai dengan yang presentasi materi sebelumnya atau bab sebelumnya. Jadi kelompok 1 itu benua Asia ya. Asia, yang kedua itu Amerika, yang ketiga Eropa, yang keempat Amerika, dan terakhir kelompok Italia. Jadi nanti langsung saja di sini beres. Silakan berbaris di belakang. Berbaris di belakang, nanti kalian maju secara bergantian. Oke, nanti saya kasih waktu 1 menit. Berarti pemain pertama Nanifa, Zalfa, Erwan, Faiza, dan Nani. Mas Miss bilang mulai, kamu boleh lari langsung ke kartonnya masing-masing ya. Mulai. Jangan lupa ditulis judulnya apa, kamu materinya apa, ditulis ya. Kelompok 1 dapatnya apa, silahkan ditulis. Nah, untuk teman-teman yang di belakang silahkan berdiskusi, kalian mau gambar apa lagi. Jangan sampai nanti gambarnya malah menghancurkan yang sudah ada. Gambar apa nih? Oh, rokok. Faiza, wah. Faiza gambar apa nih? Orang korupsi. Orang korupsi. Erwan? Gambar apa Erwan? Kamar orang ngecek. Lagi apa? Lagi ngecek. Oh, cetan. Kamu? Aira? Borobudur nih. Borobudur, wah keren nih. Almira apa Almira? Yuris, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau di SMS kan itu cuma bisa kayak chatan doang. Kalau di WA dia bisa telepon atau video call. Atau bisa lewat email juga. Habis itu dari koran ke komputer. Jadi kita bisa nyari berita tuh nggak harus dari koran lagi, kita bisa search dari sini, dari komputer atau dari barang-barang lainnya. Barang lain ya lebih gampang juga. Terus yang kedua apa? Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Oke, apa tuh contohnya? Ini dari mobil ke dari pejalan kaki ke mobil. Oke. Terus ada juga yang dari mobil bisa naik kereta. Ini dari membayar Naik tunai cash pakai QRIS, jadi lebih gampang kan? Akurat. Iya. Yang terakhir apa? Terakhir ini perdagangan internasional. Materinya apa? Materinya Tentang perekonomian negara semakin meningkat. Oke. Maksudnya apa itu? Ini kayak barang-barang itu Yang diekspor ke negara Jepang. Bisa pakai kontainer, pakai kapal, bisa pakai pesawat ke seluruh negara. Oke. Ada yang mau memberikan tanggapan atau saran? Boleh. Jadi Kenapa nggak ada orangnya? kenapa Orangnya tuh Ini ada. Dicek deh. Yang kelihatan. Oke, silakan boleh ditutup. Sekian dari waktu kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami sini ingin mempresentasikan dari kelompok 2 Amerika. Yang pertama ada meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang terakhir ada berkembangnya dunia pariwisata. Jadi orang-orang tuh kayak berkunjung ke Candi Borobudur untuk menyaksikan keindahan Candi Borobudur. Oke. Monas ke turis Ya, turis dari luar negara asing. yang ke Indonesia. Menanya kenapa sepatu itu bisa berkembang? Karena dari promosi gitu dari media sosial. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ini ingin mempresentasikan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Apa yang pertama apa kamu? yang pertama tentang perubahan alat transportasi dan terbukaan. Ini contoh dampak negatifnya. Walaupun sekarang teknologi makin canggih, tapi ada dampak negatif positif. Dampak negatif itu seperti judi atau slot gitu. Oke. Kalau dampak positifnya itu kita bisa berpikir kreatif, misalkan saya membuat cerita komik atau membuat semacam animasi lainnya. Kalau yang membawa bendera ini demoralisasi. Maksudnya di zaman sekarang itu makin banyak ketidakadilan seperti korupsi, membeda-beda itu kayak beda rasis, membeda-bedakan ciri fisik orang lain. Oke. Terus yang kedua westernisasi apa? Westernisasi apa? Kalau yang Sebenarnya mana? kalau Apa westernisasi? Ayo, Dava, Samil. Tadi Erwan sudah menjelaskan banyak. Mana apa itu? Keadilan kepada semua manusia. Apa itu maksud westernisasi? Ayo, minum. Ada yang bisa menjelaskan westernisasi itu apa? Menghilangnya budaya. Apa? Menghilangkan budaya apa? Budaya luar
digerakkan ya hewan sambil dari belakang. Boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang ketiga tanggapannya langsung dari Miss Suci karena satu materi masih kurang ya. Oke, semuanya fokus. Kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Mohon diperhatikan ya yang lain. Sini, di sini. Ayo, sudah. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan yang telah kami gambar. Yang pertama ada kesenjangan sosial ekonomi. Contohnya ada orang miskin, orang kaya, orang miskin tidak memakai bau, pokoknya dia orangnya bau. Sedangkan orang kaya ya Wangian. wangian, uang. Oke. Yang berfasilitas pokoknya. Iya. Yang kedua ada kriminalitas. Kriminalitas. Apa? Tak lihat. Gak apa-apa. Ini ada kriminalitas, contohnya koruptor nih. Yang sedang foya-foya menggunakan Uang uangnya. Oh, Ya. terus ada lagi gambarnya banyak. Ini kriminalitas ada lagi nih. Orang penjahat datang ke polisi atas tuduhan mencuri. Ini ya barang curiannya lagi di bawa polisi. Oke, terus Ini kriminalitas juga ada. Orang dicuri sepeda motornya lalu korbannya minta tolong dibegal. Ini teman si begal nih, dia mau bunuh. iya, terus Ini ada pencemaran lingkungan. oh iya pencemaran Ya, yang mencuri lingkungan. Apa orang lagi bakar sampah? Gitu kan. siapa yang paling besar? Besar apa itu? Tahu ini orang miskin sama orang kaya. Oh iya ada lagi ya, nggak apa-apa dijelaskan. Orang kaya lagi. Ngapain ya? Nah itu kalau gambarnya Oh ini dulu. nggak mau Nah ini orang kayanya lagi naik mobil. Oh, Jadi saya bicara ini yang satu naik mobil, satu naik sepeda. oh ini sepeda. Iya. Iya satu nanti naik mobil, ini naik sepeda doang. Pokoknya di sini. Oke. Terus di pencemaran lingkungan juga ada sungai yang udah tercemar ditambah cemarin lagi sama Oh ini orang. buang sampah. Ya sekian dari kelompok kami. Atau ada tanggapan? Harapannya yang dicatat apa? Sejauh ini yang ini salah ini. Oh, ini salah. Ini gambar yang salah. Gambar salah dicoret. Oke. Silakan itu. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya. Tadi ada kebingungan antara Pak Eza dan teman-temannya. Kenapa? Karena di satu karton ini kalian kan gambarnya tergantian ya. Jadi nggak tahu tuh temennya gambar apa, ternyata udah dimasukin aja ke gambar tadi. Nggak briefing dulu kayaknya tadi. Dan juga ada gambar yang salah tadi. Berarti ya namanya kita kan kotaknya berbeda-beda ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita ke kelompok yang terakhir. Silakan kelompok 5. Sepertinya paling banyak ini gambarnya. Nah, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil karya kami. Pertama, individualisme. Sebelumnya individualisme itu sesuatu yang mementingkan diri sendiri atau bisa dibilang menyendiri, tapi bisa dibilang egois juga karena dia nggak peduli sama sekitarnya dan mementingkan diri sendiri. Ini contohnya, ini ada orang berkumpul, dia cuma menyendiri, dia menganggap diri dia bisa sendiri, maksudnya sama orang lain, padahal dia nggak tahu kalau kita tuh makhluk sosial, jadi harus sama yang lain juga. Terus ini juga sama kayak di atas, dia punya HP, temennya punya, tapi temennya nggak ada yang bantuin dia. Mereka mementingkan dari sendiri. Terus
Apalagi ya, ya. Nah, sebenarnya yang mungkin sama aja dia mencari, dia membuat kelompok dan satu teman itu tidak ada kelompoknya. Terus apalagi? Ini kenalan remaja. Banyak kan sekarang anak-anak muda yang belum cukup umur tapi udah mabok, udah ngerokok. Terus apalagi tawuran, itu paling buruk tuh tawuran. Ada hal manfaatnya. Ini baru ya. Ya, di bagiannya orang baik ketabrak ceritanya. Cuma nggak lanjut dah. Nah, saya Gibran sama lagi. Iya, Selanjutnya ada Idol. Apa ini? Idol. Ya, mintanya paling murah. Gibran. Apa tuh maksudnya? Idol nih. Oh, gara-gara ini. Iya. Jadi meningkat pengangguran. Terus apa lagi? Ketiga mas-malasan mis. Ya. Gibran apa lagi? Jadi harus itu apa nih? Oh ini main poker nih, jadi taruhan. Oh, karena nganggur jadi Iya. kerjanya cuma Main. poker. Apa ini mis? Coba. Dia Disuruh kerja sama orang tuanya malah nggak mau. Oh, ibunya mana? ibunya itu mis. Dia mau ngapain? Nah, kerja. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Tanggapan. Oh, iya. Itu apa tuh yang foto-foto? Terus yang buat Ini yang jelas. Oh, tulisannya for semua tulisannya. Tapi ini ada alkohol. Ya. Itu apa? Ini dia yang mandiri. Yang menunjuk juga. Mana? Itu apa? Ini apa ini? Oh, sama. Gila, aja tidak. Ini bisa terbatas ya. Oh, itu kenakalan remaja maksudnya? Anak remaja. Ada lagi nggak? Ada Bisa lagi? saya yang susah. Itu kalau dia kok ada lawannya? Ada. Ya kan punya mungkin gambarnya. Waktunya nggak cukup. Nggak cukup. Tembak dong, tembak. Udah kan ada lagi nih? Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalian? Oke, terus. Ya. Bagus-bagus ya gambarnya, keren-keren. Walaupun tadi ada yang miskomunikasi, ada yang belum ditulis. Di sini juga kelompok satu tadi gambarnya terbalik ya. Naik mobil dulu baru jalan kaki. Yang kelompok dua juga tadi ada beberapa. Nih, cuma itu nggak apa-apa ya. Tapi kalian sudah bisa menggambarkan satu karton full, oke sudah. Nah di sini ada materi-materinya. Tadi ada beberapa yang agak bingung. Jadi dari 1 sampai yang nomor 1-nya kelompok 3 itu adalah dampak positif ya. Dampak positifnya berkembangnya impact, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, perekonomian juga semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, sebagai dunia pariwisata dari kelompok 2. Dan yang terakhir ada berkembangnya alat komunikasi dan perkembangan info. Jadi tadi kelompok 3 itu menggambarkan dua-duanya ya. Ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Tapi maksud di sini adalah karena ada keterbukaan informasi, maka itu menjadi dampak positifnya dari globalisasi. Nah, dari nomor 2 ini sampai yang nomor 3-nya kelompok 5 itu adalah dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama adalah westernisasi. Apa tadi? Pengaruh budaya luar. Iya, budaya barat ya. Karena di sini ada kata-kata west. West itu artinya barat. Jadi ke barat-baratan. Kalau demoralisasi itu adalah berkurangnya nilai-nilai nilai-nilai yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi tadi apa contohnya? Kelompok Erwan yang demoralisasi kamu bilang Supaya tidak keadilan sama rasis. rasis ya, rasis dan adanya ketidakadilannya ya, itu kan berkurangnya rasa toleransi, habis itu juga adanya kesenjangan, yaitu kan harusnya sifat-sifat yang ada di Indonesia, tapi karena adanya globalisasi, kalau globalisasi kan masuk semua pemahaman baru. Nah ada yang negatifnya itu kadang kita ambil juga gitu.
Nah, ini yang paling jelas tadi kelompok 4 adanya kesenjangan sosial ekonomi. Ada orang kaya dan orang miskin. Jadi kayak gitu. Nah, itu nanti dampaknya apa? Yaitu banyak diskriminasi, gitu. Rasis juga. Nah, yang kedua ada kriminalitas. Tadi contohnya apa? Legal. Legal, terus sama tadi ada korupsi, itu juga termasuk kriminalitas. Sama yang tadi gambar yang terakhir itu pencurian. Oh, pencurian dia ketangkep sama polisi. Nah, itu termasuk ke dalam kriminalitas. Membunuh orang kriminalitas bukan? Iya, itu juga termasuk ke dalam kriminalitas. Pelecehan seksual juga termasuk ke dalam kriminalitas. Sering terjadi atau yang mirisnya malah terjadi ya di Indonesia akhir-akhir ini. Dan yang ketiga, dampak dari adanya globalisasi yaitu dampak negatifnya pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena adanya teknologi baru, jadi makin banyak limbah tuh biasanya seperti itu. Terus yang kelompok 5 adanya kenakalan. Apa aja tadi yang digambarin? Oh, pinjol juga ya. Kelompok 5 yang pertama materinya Pak? Tadi tadi kenakalan aja. Iya, tawuran itu yang terjadi ya. Oh iya, benar banget nih. Di jalan depan sekolah kita itu kan juga sering terjadi banjir ya, karena jalanannya udah bagus. Yang kedua individualisme, apa individualisme? Mementingkan diri sendiri. Mementingkan Diri sendiri. Contohnya kayak gimana? Jadi kalau tidak membantu orang lain. Nah, itu dia maksudnya tidak mau membantu Orang lain. Atau individualisme. Kalau dia yang misalkan yang lain ada ngumpul, dia menyendiri sendiri, nah itu beda lagi, bukan individualisme. Itu iya introvert. Tapi kalau individualisme, ketika yang lain sedang kesulitan, misalkan kayak gitu, mereka nggak mau bantu, diem aja orang itu, ingin diri sendiri. Itu namanya individualisme. Atau dia merasa lagi senang, lagi banyak rezeki, dia hanya untuk diri dia sendiri, nggak peduli lah sama orang lain. Itu maksud dari individualisme. Yang terakhir, meningkatnya pengangguran. Nah itu kira-kira gara-gara apa? Kok bisa globalisasi? Malas kerja. Ya, itu kan alasan dia. Tapi apa nyambungnya globalisasi sama kok makin banyak pengangguran? Kan globalisasi ini makin maju. Kenapa orang-orang malah nganggur? Kenapa orang-orang malah malas? Apa? Kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, yang lapangan pekerjaan. Selain itu, yang harus sama globalisasi ini ya, kan adanya kemudahan teknologi, adanya kemudahan HP. Nah, itu timbul dari mana? HP. Jadi mereka terlena. Jadi asik aja dengan dunia sendiri, main game, main judi online, pinjaman online. Jadi tidak mau bekerja. Alasannya ini judi juga kerja kok. Ya kan pasti kayak gitu. Nanti pasang sekian dapatnya lebih gede. Nah itu kan gaji juga. Padahal itu adalah konsep yang salah. Jangan sekali-kali coba untuk berjudi. Karena judi itu materi kita sudah selesai. Ini mau kalian menuliskan kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran hari ini, dan yang paling menarik atau paling relate sama hidup kalian. Bahkan boleh di kartonnya masing-masing ya.
Belum. Kata pepatah. Apa tuh? Apa tuh bang? Akan muncul kebahagiaan. Iya. Di antara orang-orang buruk. Kesukaan menjadi orang baik di antara orang-orang buruk. Benar itu tadi apa? Setelah kesulitan ada kebahagiaan atau kemudahan itu kayak surat Surat cinta. bukan. Bisa difoto bisa foto Apa sih saya apa ya? namanya? Inna ma'al Iya. Inna ma'al usri yusra. Ya kita kan ada Quran. Nyambung tuh ya, kayak sama Quran. Oke, semuanya udah. Terima kasih. Hari ini kalian sudah berhasil melewati belajar tentang globalisasi sampai ke dampak-dampaknya. Kalian bisa menggambarkan. Nanti posternya boleh dipajang ya di kelas. Yang bagus. Boleh nanti ditambahin diwarnain boleh deh. Nah, nanti Kayra di rumah coba cari dampak globalisasi yang memang benar-benar terjadi di lingkungan kalian, yang ada benar-benar terjadi di lingkungan kalian. Jadi kalian nanti pulang ke rumah lihat nih dampaknya kan banyak ya. Tadi bentuk-bentuk globalisasi juga ada 5. Kamu cari kira-kira apa ya yang ada di lingkungan saya atau di RT-nya atau di karang-tarungannya. Pasti ada kan? Nggak mungkin tidak ada. Udah banyak banget. Kalau di sini udah banyak di sini karena sekarang masyarakat itu melakukan semua kegiatannya itu pakai teknologi itu banyak banget. Jadi PR-nya itu untuk pertemuan berikutnya. Semoga hari ini bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.